Ini udah otomatis record ya. Baik, selamat siang untuk Bu yang telah hadir dalam acara webinar kami, satu software untuk segala kebutuhan bisnis Anda. Saya ingin memberikan informasi bahwa 5 menit lagi kurang lebih webinar kami akan dimulai. Jadi mohon menunggu sambil kita menunggu beberapa dari prospek kami untuk datang ke acara ini. Terima kasih. Baik, mungkin untuk Bapak Ibu yang telah hadir di dalam kemudian webinar ini.
Kami Silakan persilakan untuk untuk chat di kolom kolom chat chat ke ditujukan langsung ke hostnya ya untuk memberikan nama. Ya, ini untuk konfirmasi kehadiran Bapak Ibu dalam acara webinar kami. Jadi sekali lagi kami ulang kembali untuk Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara webinar kami ini boleh langsung chat ke host kami untuk memberikan konfirmasi kehadiran nama lengkap yang telah join di webinar ini. Terima kasih. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada kami untuk hadir dalam acara webinar kami, webinar Daily Prime, pentingnya software untuk kemajuan kinerja perusahaan Indonesia. Saya Jonathan, selaku Business Development Eksekutif dari PT BIT, PT Business Intelligence Technology, yang dimana kami merupakan Master Telepartner atau distributor utama di Indonesia sejak tahun 2009, dan kami berkantor pusat di daerah Sudirman. Dan pada siang hari ini kami akan membahas seputar software Teleprime dengan saya sendiri, Jonathan Reinhardt. Baik. Diawali dengan software Teleprime. Software Teleprime merupakan sebuah teknologi sistem informasi yang memungkinkan perusahaan untuk Bapak Ibu dapat menjalankan suatu proses bisnis secara real time dan saling terintegrasi, seperti transaksi pembelian, penjualan, stok inventaris, dan akuntansi. Di sini mungkin bisa aku bantu jelaskan kembali terkait dengan saling terintegrasi maksudnya seperti apa. Jadi saling terintegrasi di sini adalah saling berkesinambungan antar modul-modul yang ada di dalam Teleprime. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sistem ini tentunya cocok untuk perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang di berbagai bidang, yaitu di bidang perdagangan, di bidang manufaktur, dan jasa. Ya, dari data yang kami dapatkan, saya bantu bacakan, Kementerian Koperasi dan UKM RI menyatakan bahwa di Indonesia ini terdapat 64,1 juta pelaku usaha UMKM, usaha menengah kecil menengah mandiri, tetapi dari jumlah tersebut hanya baru 20% atau sekitar 12,82 juta saja yang melek atau sadar akan ke digital. Artinya apa Bapak Ibu? Masih ada 51,28 juta UMKM yang belum melek digital atau belum menggunakan software dalam operasional perusahaan. Inilah dari alasan atau dasar kami untuk membuat webinar ini
bahwa dari data ini kami gunakan sebagai acuan atau pondasi kami untuk pentingnya kesadaran Bapak Ibu dalam berusaha menggunakan software dalam kinerja operasional perusahaan Bapak Ibu sekalian, yang tentunya akan membuat kinerja perusahaan Bapak menjadi lebih efisien dan tentunya lebih optimal. Ya, di sini saya akan membantu mempresentasikan 5 manfaat software dalam kinerja perusahaan. Yang pertama tadi sempat aku mention di awal, efisiensi. Produktivitas perusahaan dapat semakin meningkat. Artinya apa? Jika Bapak Ibu misalnya ingin mengajukan pinjaman ke bank, akan banyak laporan-laporan yang diminta oleh bank tersebut. Laporan penjualan, laporan pembelian, laporan laba rugi, dan lain sebagainya. Dengan Teleprime, ini memudahkan Bapak Ibu untuk membuat laporan-laporan tersebut. Yang kedua, minim kesalahan. Meningkatkan akurasi dan keakuratan data. Artinya apa? Bahwa setiap divisi dari masing-masing perusahaan ibu, seperti ada purchasing, ada accounting, ada sales, itu setiap dari divisi itu akan membuat laporan. Nah, karena Teli ini terintegrasi semua dari satu cycle gitu ya, purchase, sales, dan accounting. Nah, ini mengurangi kesalahan dari Bapak Ibu sekalian dalam pembuatan laporan keuangan. Proses otomatis membuat laporan keuangan lebih cepat karena dengan sistem yang lebih tentunya cepat, jadi membuat laporan-laporan keuangan, laporan-laporan transaksi, penjualan, inventory, dan lain sebagainya bisa menjadi lebih cepat. Data real time, fleksibilitas akses, adalah cloud server. Maksudnya apa? Jadi di sini kami ada layanan Tele on Cloud, itu Bapak Ibu bisa akses di mana saja dan kapan saja, kapanpun itu. Tentunya ini memberikan fleksibilitas kepada Bapak Ibu dalam mengakses laporan keuangannya. Jadi disinilah eh, memudahkan kinerja operasional perusahaan Bapak Ibu untuk mendapatkan laporan secara real time dan fleksibilitas akses. Seperti itu. Ya, seperti yang tadi di slide kedua atau slide ketiga kurang lebihnya, saya mention seputar saling terintegrasi dengan modul-modul yang ada di Teleprime. Modul-modulnya apa saja? Seperti dilihat dalam Teleprime ini bisa menghandle pajak, manajemen keuangan, manajemen piutang dan hutang, manajemen pembelian, manajemen persediaan, manajemen penjualan, akuntansi. Jadi dalam satu license ini, Bapak Ibu sudah mendapatkan semua dari fitur-fitur atau modul-modul yang ada di dalam Teleprime. Saya ambil salah satu contohnya, misalnya Bapak Ibu sekarang bergerak di bidang trading, hanya baru jual beli, ekspor import saja. Namun kami percaya bahwa perusahaan Bapak Ibu akan semakin terus berkembang, jadi tidak menutup kemungkinan one day akan membuka warehouse atau membuka produksi. Nah, dengan menggunakan license yang sama, tipe yang sama, gitu ya, Bapak Ibu tidak perlu membayar lebih gitu ya kurang lebih. Jadi cukup dengan license ini sudah mengcover untuk semua modul-modulnya. Ya, sedikit pengetahuan terkait dengan Teleprime. Tele, perusahaan global. Tele ini sudah ada dari tahun 1986. Kami memiliki lebih dari 2 juta pelanggan di dunia, lebih dari 100 negara. Kami memiliki layanan after sales oleh tim lokal support yang siap membantu. Jadi Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir terkait dengan penggunaan Teli ini dalam kinerja perusahaan Bapak Ibu, karena kami tim after sales-nya itu berada di Jakarta dan siap membantu, bisa melalui remote access, team viewer, ultra viewer, dan lain sebagainya. Kami juga memiliki 400 orang untuk research dan development yang mumpuni. Artinya apa? eh, Perkembangan Teli dari versi-versinya ini kami akan selalu memberikan update atau memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Jadi kurang lebihnya dalam setahun kita bisa memberikan dua rilis update atau dua versi terbarunya. Yang terbaru ini Teli Prime 4.0 seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai Teli on Cloud atau TOC. Dan yang tadi seperti mention di awal memberikan fleksibilitas dalam mengaksesnya. Ini bisa diakses di kapanpun melalui tablet atau PC.
Kemudian Bapak Ibu juga menggunakan ini bisa print langsung dokumen menggunakan printer, dapat diakses menggunakan Windows, Android, dan iOS, dan tentunya tanpa server tambahan. Jadi memberikan rasa keamanan, kenyamanan, dan fleksibilitas dalam layanan Tele on Cloud ini. Ini adalah video testimonial, bisa disaksikan. Halo, nama saya Sentot Pakwalam. Saya dari perusahaan PT Gaya Energi Baik di Jakarta. Saya bekerja sebagai accounting tax di perusahaan ini. Bisnis kami bergerak di bidang perusahaan geotermal atau panas bumi sejak tahun 2016. Saya di dalam perusahaan ini bekerja sebagai accounting tax, yang dimana sebelumnya saya menggunakan salah satu sistem ERP yang ada di Indonesia. Itu mungkin bagi saya kurang friendly. Dari atasan saya menyarankan menggunakan sistem Tele ini, dan pas saya aplikasikan sangat mudah dijalani gitu. Sebenarnya di sistem Tele ini sangat membantu karena di dalam pajak sendiri kan ada yang namanya laporan keuangan, ada neraca, laba rugi, dan itu harus udah jadi dulu, baru nanti dihitung berapa pajak per bulan yang harus dibayar, per tahun yang harus dibayar, seperti itu. Sama indeks position di Tele sendiri bisa mempermudah dalam perhitungan perpajakan. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Nur Muhammad Yusuf. Saya kerja di PT Akbar Mandiri, bergerak di support migas. Selama ini saya menggunakan tali semenjak didirikan PT ini tahun 2019. Sebelum menggunakan tali, kami menggunakan banyak program yang kurang menunjang dari laporan keuangan itu sendiri. Iya, jadi tadi adalah video testimonial dari PT Minara Group. Seperti Bapak Ibu tadi sudah melihat bahwa accounting software kami, Teleprime, dapat digunakan oleh berbagai level, mulai dari staff sampai C-level sekaligus. Dalam CFO tadi yang sudah seperti dilihat, dan ini adalah pengguna-pengguna atau perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan Tele, gitu ya. Jadi kami bisa masuk ke dalam semua lini bisnis atau core bisnis. Dalam bidang produksi, itu ada PT Indorama di bidang tekstil, PT Busana Remaja Gracipta, ini juga mungkin yang Bapak Ibu cukup familiar dengan brand-brand H&M. Itu adalah vendor dari PT Busana Remaja, kurang lebih seperti itu. Kemudian di bidang trading, gitu ya, di bidang jual beli, kita ada juga perusahaan jagonya musik, alat-alat musik Yamaha juga sudah menggunakan Tele, seperti itu ya. Ya, di bidang lainnya, di bidang jasa, kita juga ada PT Potensia HR di bidang outsourcing, juga sudah menggunakan Tele dalam kinerja operasional perusahaan. Artinya apa di sini? Jadi software kami Teleprime ini dapat digunakan eh, di berbagai sektor industri, gitu ya, di bidang trading, manufaktur, di bidang jasa, dan kita juga bisa masuk ke semua kelas. Maksudnya apa? Mungkin saya bantu jelaskan terkait dengan semua kelas itu, mulai dari kelas kecil, menengah, sampai kelas atas pun juga kita bisa handle, gitu ya. Pembuatan laporan keuangannya, pembuatan laporan inventorinya, hanya laporan penjualannya aja, laporan accountingnya aja, itu juga kita bisa, seperti itu ya. Ya, saya juga mau mention di webinar, pada kesempatan webinar hari ini, YouTube kita ada di Bisnis Intelligence Teknologi. Ini Bapak Ibu juga bisa melihat video-video testimonial lainnya di YouTube kami.
Dan di YouTube ini juga nanti akan kami share terkait dengan rerun dari webinar ini. Kami akan upload di YouTube, Bapak Ibu bisa lihat. Dan kami juga tentunya mengajak Bapak Ibu untuk follow our Instagram kita @bisintek. Terkait dengan informasi terbaru akan kami update di situ terkait dengan Teli tentunya, dengan BIT, di feeds dan di story kami juga akan kami upload seperti itu. Ya, selanjutnya ini saya akan dibantu oleh rekan saya, yaitu Ibu Eka Monalisa, selaku tele consultant. Dia akan mendemo produk pada siang hari ini. Materinya kurang lebih adalah manajemen utang piutang, manajemen akuntansi, kemampuan inventaris, manajemen invoicing, dan keamanan data. Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah feedback form kami. Sebelum lanjut ke dalam demo produk, mungkin izinkan saya untuk memberikan informasi bahwa nanti kami akan memberikan merchandise menarik untuk Bapak Ibu yang join pada webinar hari ini. Dengan siap ya, di mana salah satu syaratnya adalah Bapak Ibu harus mengisi link feedback form tersebut. Gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa akan mendapatkan merchandise menarik untuk yang beruntung di webinar hari ini dengan salah satu syaratnya adalah meng-scan QR feedback form ini gitu ya. Kemudian nanti akan kami umumkan di akhir siapa yang berhak untuk mendapatkan merchandise ini gitu ya. Oke, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Eka Monalisa untuk demo produk dan Dan presentasi presentasi dari dari saya saya, Jonathan Jonathan, sudah sudah selesai. selesai. Mungkin Mungkin Bapak Bapak Ibu Ibu yang yang mau mau bertanya juga boleh langsung berikan di kolom chat Q&A. Nanti setelah rekan saya melakukan demo, saya akan bantu menjawab dari pertanyaan tersebut. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan rekan saya Ibu Eka. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Yonatan untuk penjelasannya. Kemudian untuk kali ini saya ambil alih untuk selanjutnya untuk melakukan demo ya, untuk live demonya sendiri. Jadi perkenalkan sekali lagi saya Eka Monalisa sebagai tim technical consultant di BIT atau Bizintek. Jadi di sini saya akan melakukan demo terkait aplikasi Teleprime. Di sini saya akan share screen. Oke. Nah, mungkin layar saya sudah terlihat ya Bapak Ibu semua. Ya, oke. Jadi ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu membuka aplikasi Teli seperti ini. Di mana di sini terlihat ya kita ada beberapa list data perusahaan. Nah, di sini akan terlihat datanya itu diletakkan atau disimpan di mana, di file mana, di folder mana, dan di sini kita ada beberapa data. Dan kenapa ini menunjukkan kalau misalnya Teli ini kita bisa handle lebih dari satu perusahaan saja, di mana lebih dari satu perusahaan dan dari berbagai jenis sektor industri segmentasinya seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki beberapa anak perusahaan yang memiliki jenis segmen yang berbeda-beda, itu bisa menggunakan Teli di satu aplikasi aja, seperti itu. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu datanya yang kita mau gunakan. Misalnya saya akan pakai data yang demo ini aja. Kita bisa tinggal enter aja. Dan di sini bisa tadi dibahas juga kalau kita tuh ada keamanan data ya, sehingga kita bisa memasukkan dulu nih untuk username dan juga password untuk membuka data company kita atau data perusahaan kita. Di sini saya masukkan misalnya untuk usernya admin dan
juga passwordnya. Oke, ini seperti ini. Jadi di mana Bapak Ibu bisa untuk tahap awalnya ya Bapak Ibu bisa membuat data perusahaan di mana di menu membuat atau meng-create di sini ya, di menu create tinggal memasukkan nama perusahaan Bapak Ibu yang ini nanti invoicing. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu mau nama company-nya itu di sini kita tulis Jaya Makmur misalnya. Nah, kemudian untuk mailingnya juga, mailing name-nya bisa dimasukkan, kemudian alamat tujuan untuk invoicing-nya juga kemana. Ini tinggal disesuaikan saja. Terus kalau misalnya belum mau diisi pun nanti itu menyusul untuk penginputan atau pengisian data perusahaan juga itu bisa. Bisa kita skip dulu ya, misalnya kita masukin negaranya. Karena ini untuk memilih country di sini penting untuk menentukan Bapak Ibu tuh pakai mata uang apa untuk di database-nya seperti itu. Karena kita juga bisa handle multi currency. Jadi ini akan menyesuaikan laporan Bapak Ibu itu mau menampilkan laporan keuangan dengan mata uang apa seperti itu. Ini kalau sudah tinggal kita masukkan kode pos, telepon, mobile, nomor telepon, dan lain-lain. Ini bisa tinggal dimasukkan. Kemudian juga di sini, seperti yang tadi ya, saya sudah memasukkan username dan password, itu kita aktifkannya di security di sini. Jadi bisa diaktifkannya di menu security. Kemudian kalau misalnya nggak mau dipakai security juga bisa. Jadi ini tidak usah kita yeskan seperti itu. Kemudian setelah sudah semua diisi, tinggal di-save saja. Nah, jadi sebenarnya untuk pembuatan database atau data perusahaan hanya nggak sampai 1 menit sih sebenarnya ya, cuma beberapa detik aja itu sudah selesai seperti itu. Jadi nanti setelah pembuatan perusahaan itu tinggal kita menyesuaikan aja sih untuk fitur-fitur yang Bapak Ibu butuhkan di bisnis Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, ini akan muncul detail-detailnya dan ini juga kita bisa versi bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi ini saya untuk contohnya pakai bahasa Inggris saja. Kemudian ini nanti tinggal yang mau diaktifkan itu apa, tinggal kita yeskan aja seperti misalnya atau misalnya Bapak Ibu nggak maintain inventory nih, cuma melakukan kegiatan bisnis jasa aja, ini di inventory-nya tinggal di no-in aja. Jadi sesimpel itu aja sih untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fitur-fiturnya. Kayak gitu. Oke, mungkin sambil berjalannya saya melakukan demo ini, Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung aja tulis di kolom Q&A-nya ya Bapak Ibu. Oke, jadi kemudian lanjut setelah pembuatan data perusahaan, kemudian untuk setup fitur-fitur apa saja yang digunakan, kemudian Bapak Ibu bisa ke Gateway of Tally di sini. Di mana di sini kita bisa lihat yang kotak di sini ya, kita ada beberapa menu utama di gateway ini, yaitu yang pertama ada master. Jadi untuk master sendiri ini tuh lebih ke di mana kita perlu melakukan setup terkait data-data di perusahaan Bapak Ibu. Jadi kayak misalnya master datanya, kayak dari coaknya, kemudian item-item barangnya apa saja, ini kita bisa create di master. Kemudian alter ketika Bapak Ibu mau melakukan edit ya terkait coak,
ataupun barang, item, atau mungkin lebih ke jenis-jenisnya, penamaannya itu bisa di menu alter. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat, ini kita bisa lihat data yang mungkin yang udah banyak datanya ya, ada data contoh. Kita bisa lihat di sini di menu chart of account adalah semua list dari database kita, kayak mulai dari master accounting-nya, dari coa-coanya, mulai dari yang grup aset, kemudian liabilities, income, dan lain-lain. Di sini juga bank account, expense, seperti itu. Ini adalah list yang contohnya sudah saya buat sebelumnya. Misalnya seperti itu, di chart of account kita bisa lihat. Kemudian setelah itu kita juga ada menu transaksi, di mana di menu transaksi ini kita bisa melakukan penginputan segala jenis transaksi dan juga melakukan pencatatan-pencatatan terkait penjualan maupun pembelian maupun pengeluaran-pengeluaran terkait operasional perusahaan, seperti itu. Ini kita bisa membuatnya itu di menu voucher. Seperti ini. Ini untuk tampilannya. Kemudian di sini juga ada daybook, di mana Bapak Ibu bisa melihat riwayat transaksi yang Bapak Ibu sudah buat di menu voucher yang tadi saya sudah jelaskan. Seperti itu. Jadi semua transaksi-transaksi dari periode tertentu yang Bapak sudah catat, gitu kan, kita bisa lihat atau bisa juga kita edit di menu daybook tersebut. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian di sini juga kita ada menu utilities, di mana ini lebih ke terkait banking ya, misalnya untuk kebutuhan bank reconcile. Jadi Bapak Ibu bisa ke menu banking, dan selanjutnya di menu report. Jadi untuk report sendiri kita bisa melihat semua report yang sudah langsung terotomatis terbentuk ya setelah Bapak Ibu melakukan pencatatan transaksi di voucher tersebut yang tadi saya jelaskan. Kayak semua ketika Bapak Ibu sudah melakukan pencatatan mulai dari misalnya dari PO, receipt note, kemudian sampai ke payment, dan semua jurnal-jurnal sudah diinput, itu akan langsung secara real time ya, otomatis membentuk laporan-laporan yang sudah ada di tally tersebut. Seperti ini, kayak misalnya untuk laporan-laporan yang sangat pasti penting banget di accounting itu kayak dari balance sheet, profit and loss, kemudian stock summary ya, kalau misalnya Bapak Ibu punya stok barang seperti itu untuk perusahaan dagang. Kemudian di sini juga ada rasio analisis yang nanti akan memudahkan Bapak Ibu untuk pengambilan keputusan ya fungsinya. Kayak misalnya kita mau lihat berapa persen sih untuk tingkat aset kita dibandingkan dengan jumlah liabilities kita, seperti itu misalnya. Nah, ini adalah menu-menunya. Kemudian setelah itu mungkin saya akan berikan contoh ya untuk pembuatan coanya sendiri ya. Di sini kita bisa mulai ke ledger. Jadi di ledger ini kita bisa masukkan contoh coa. Misalnya kita mau masukkan biaya ya. Biaya telepon. Oke. Dan ini kita juga ada alias ya, di mana Bapak Ibu bisa memasukkan kode coanya, ataupun misalnya kalau ada kebutuhan mau pakai barcode terkait coanya, itu juga bisa dimasukkan di alias di sini. Jadi ini bisa memudahkan kalau misalnya untuk pencarian coanya sih. Itu tergantung kebutuhan bisnis Bapak Ibu sekalian sih, seperti itu. Nah, ini misalnya seperti ini aja. Kemudian kita untuk undernya ini kita pilih ke grup mana sih
biaya tersebut kita mau masukkan seperti itu. Misalnya di sini direct expense gitu ya. Di sini karena untuk groupingnya sendiri kita udah default ya, sudah otomatis ada saat penginstalan Teli tersebut. Jadi yang perlu dibuat itu hanya cowoknya aja. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir juga kalau misalnya berpikir kalau harus satu-satu nih input cowoknya, karena kita juga ada pilihan untuk import cowok atau master ya ke Teli. Jadi ini untuk contoh aja ketika Bapak Ibu mau input secara manualnya, kalau misalnya satu-satu seperti itu. Jadi ini untuk pembuatannya juga cukup mudah ya, tinggal masukin nama cowoknya, kemudian kalau misalnya ada kode akunnya itu bisa dimasukin, kemudian masukin ke grupnya. Ini fungsinya kenapa kita masukkan ke grup sesuai dengan grupnya masing-masing, karena nanti saat kita melakukan pencatatan transaksi otomatis akan membuat ke laporan keuangan. Jadi sehingga untuk kesalahan-kesalahan terkait pencatatan sih harusnya sangat minim ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi hanya ini aja nih yang perlu kita masukkan. Terus kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat master terkait supplier maupun vendor ataupun customer ya, ini juga kita bisa menambahkan nama suppliernya di mailing detail di sini. Di sebelah kanan mailing details bisa kita masukkan nama customer maupun supplier kita, kemudian juga alamat dan juga detail-detail terkait vendor maupun supplier kita seperti itu. Dari sini juga ada opening balance, kalau mau dimasukkan juga bisa. Kalau sudah, ini tinggal kita save saja dengan Ctrl A seperti itu. Nah, itu untuk pembuatan coanya ya. Kemudian kita mau buat lagi misalnya currency. Di sini juga kita bisa masukkan. Misalnya kita mau buat satu currency baru. Ya, ini tinggal kita bisa masukin simbolnya ataupun dan juga formal namanya gitu. Formal name-nya tuh apa? Oke, kalau sudah ini tinggal di save. Dan juga kita juga bisa input untuk inventory-nya, untuk stok barang kita. Mulai dari groupingnya kita bisa grouping nih terkait barang-barang yang kita punya. Kita mau groupingnya sebagai mungkin dari per merek, per brand, atau per kategori itu juga bisa. Kayak misalnya Bapak Ibu misal maintain dari proses barang tuh masih barang mentah, kemudian sampai ke barang jadi, itu bisa kita buat kategori, kita buat groupingnya masing-masing, kemudian baru kita buat untuk stok itemnya, seperti itu, nama-nama barangnya. Kemudian di sini kita misalnya mau buat contoh nama barang nih, contoh stok kita kayak misalnya di sini rok gitu ya untuk barangnya. Terus kita nanti setelah kita buat list grupnya tadi, kita bisa tinggal pilih nih ketika kita buat stock item ini masuk ke grouping mana, barang mana. Misalnya ini kita masukkan ke finish good untuk roknya, dan kita tambahkan untuk unitnya, satuan unit, kemudian kita tinggal save aja. Oke, jadi cuma seperti itu sih untuk pembuatan master dari accounting maupun master inventory-nya. Kayak gitu. Jadi itu untuk yang manualnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah banyak nih untuk masternya sudah ada di file Excel ya, jadi nggak perlu input satu-satu lagi, itu juga bisa. Kita tinggal import aja dari Excel ke Tally seperti itu. Oke, mungkin kalau dari sini
dari penjelasan saya ada yang mau ditanyakan ya Bapak Ibu, boleh silakan tulis di kolom Q&A-nya aja. Seperti itu. Sebelum saya lanjut lagi ke contoh transaksinya mungkin. Dan kita ini bisa berbagai jenis industri ya, tadi sudah di-mention sama Pak Yonatan juga, dan kita juga bisa banyak lebih dari satu company nih untuk database-nya. Jadi makanya kita tadi juga sudah mention kalau customer-customer kami juga dari berbagai jenis industri, jadi sangat memudahkan banget untuk penggunaan tailing-nya sendiri. Jadi bisa disesuaikan dari industri yang mungkin yang masih simple-simple sampai yang agak rumit pun bisa dihandle seperti itu. Oke, mungkin sambil kita tunggu juga untuk pertanyaannya nanti akan dijawab sih nanti setelah demo selesai. Kemudian mungkin saya lanjutkan lagi ke transaksi ya, contoh transaksinya tuh pencatatannya tuh seperti apa. Oke, di sini kita ke menu transaksi, kemudian ke voucher. Oke, di voucher ini kita tinggal misalnya kita mau melakukan pembelian dulu untuk barang ya. Sini kita tinggal pilih untuk menu voucher purchase-nya atau pembelian. Kemudian kita bisa masukkan, dan di sini juga kita ada nomor invoice purchase-nya ya. Ini kita untuk default-nya ini kita otomatis. Kemudian ini juga bisa di setup sesuai kebutuhan atau sesuai Bapak Ibu mau formatnya tuh seperti apa untuk invoice-nya. Itu bisa di setting. Kemudian kita bisa masukkan juga untuk tanggal transaksinya. Lalu kita langsung diminta untuk memilih nama akunnya. Seperti itu. Atau nama supplier. Misalnya kita ke sini, menu sales. Nah, di sini misalnya di sini kita ada yang contohnya untuk cowoknya itu pakai kode akun ya, seperti ini. Jadi ini kita bisa masukkan per nama, karena bisa kita langsung tulis aja nih namanya. Jadi dia akan langsung memfilter kalau misalnya Bapak Ibu punya cowok banyak ya, karena tadi kalau sebelum kita filter itu akan muncul mulai sebanyak ini, misalnya 300-an master. Kemudian kita juga bisa filter aja dengan menulis inisial awal supplier kita seperti ini. Misalnya di sini kita pakai ini. Nah, ini akan muncul detail-detail terkait supplier kita yang sudah kita input. Kemudian kita bisa memasukkan tipe pembeliannya, voucher pembeliannya. Nah, kita kemudian lanjut memasukkan detail itemnya. Gitu. Oh, ini karena belum ada item, kita bisa tambahkan atau bisa memilih dari list item yang sudah kita punya. Kayak gitu. Oke, di sini misalnya kita ulang lagi, kita pakai yang vendor 2 ya. Contohnya. Oke. Kemudian kita pilih purchase. Kemudian kita masukkan untuk itemnya, kita mau melakukan pembelian item apa. Di sini kita coba benang. Kemudian kita, oh ya, kita juga bisa multiple location atau multi lokasi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya beberapa gudang dan mau barang-barangnya itu dikirimnya itu di beda-beda tempat lokasi, seperti itu juga bisa kita tambahkan. Nah, ini kayak misalnya di sini kita ada list lokasinya itu di warehouse 1 dan juga warehouse 2. Ini kita bisa pilih warehouse-nya aja. Kemudian kita masukkan quantity. Kita mau pesan berapa, kemudian masukin rate, perkiraan, atau rate invoice-nya ya.
rate invoice yang sudah kita terima dari vendor. Nah, kemudian setelah itu kita enter aja. Kemudian kita bisa masukin lagi nih item baru lain, kita apa lagi? Misalnya chat. Kita masukin ke warehouse juga dengan quantity, kemudian rate sama oke. Nah, seperti ini. Kalau habis itu ada lagi nggak ya yang kita perlu beli? Oke, ini aja ya untuk barang yang akan kita pesan. Kemudian kita juga bisa masukkan untuk pajaknya ya. Nanti kita bisa tambahkan VAT. Nanti dia under Batis and Tax karena dia masuk pajak. Kemudian kita masukkan persentasenya biar nanti otomatis menghitung sesuai dengan invoice kita. Nah, seperti ini untuk VAT-nya. Kemudian sudah selesai untuk pembuatan invoice pembelian tersebut. Gitu. Setelah ini kita tinggal save aja nih. Oke, ini udah kita save. Kemudian kita mau melakukan cek. Tadi kan kita bisa maintain hutang piutang juga ya. Kayak lebih memudahkan Bapak Ibu dia buat ngetrack kira-kira customer ataupun vendor kita yang rajin melakukan pembayaran, mana nih yang lancar untuk melakukan pembayaran maupun mungkin ada yang masih ada pendingan seperti itu. Kemudian kita bisa ke menu go to di sini ataupun ke menu sebentar. Kita mau ngilangin ininya. Tapi dia punya. Oke, terus setelah kita buat voucher atau transaksi pembelian tadi, misalnya kita mau apa coba ini dulu ya, langsung ke. Nah, misalnya kita mau ke penjualan. Penjualan kita bisa klik ke menu sales di sini. Nah, di sini tinggal kita masukkan juga untuk nama customer-nya. Misalnya kita pakai customer 2 ya. Tadi vendor 2, customer 2. Terus setelah kita pilih untuk nama customer kita juga masukkan ledger sales-nya. Kemudian kita masukkan item yang akan kita jual gitu. Oh iya, tadi kita belum coba untuk cek ya, untuk transaksi purchase-nya apakah sudah langsung masuk ke stock summary kita ya, laporan stock summary, kita bisa lihat nanti. Oke, jadi ini tadi kita sudah beli benang, kemudian kita ini di menu transaksi ini kita bisa sudah cek, kemudian kita bisa ke menu GoTo nih, kita bisa melakukan semua pekerjaan lain gitu ya saat kita melakukan penginputan transaksi. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu lagi input transaksi purchase nih karena belum selesai tapi tiba-tiba butuh mau cek laporan dulu gitu kan. Kita bisa ke menu GoTo di sini. Kemudian kita bisa mau ngecek outstanding terkait vendor yang kita mau input gitu ya. Outstanding ledger, kemudian kita pilih vendor 2 tadi. Nah, ini adalah list outstanding atau list account payable ya. Kita ke vendor 2.
kayak gitu. Dan ini adalah yang tanggal 31 Desember yang baru saja kita buat. Kemudian setelah di enter ini akan muncul detailnya. Nah, di sini sudah masuk ke akun payable kita ya, sudah menambah. Kemudian kita mau melakukan pembayaran terkait AP kita ke vendor 2. Ini kita bisa ke menu GoTo juga nih, langsung. Jadi bisa kita langsung create voucher. Ini sama aja kayak Bapak Ibu di menu voucher tadi ya, di awal. Ini sama aja, nanti akan tampilannya sama. Kemudian kita mau melakukan payment atau pembayaran ke vendor 2 tadi. Sorry, ini kita masukkan akun kita mau melakukan payment menggunakan bank apa. Misalnya di sini Bank ABC. Kemudian kita tinggal pilih untuk vendornya, kita mau melakukan pembayaran ke vendor mana. Nah, di sini enaknya lagi kita akan memilih setelah kita memilih vendor yang akan kita melakukan pembayaran gitu, kita bisa pilih against ref. Nah, di sini akan muncul semua pending bills yang harus kita bayar ke vendor 2 tersebut. Jadi ini ada total hutang-hutang kita ya dari segala periode mulai dari Februari sampai Desember tadi yang sudah kita baru buat untuk pembeliannya ya. Jadi di sini kita tinggal pilih nih Bapak Ibu mau melakukan pembayaran hutang yang mana gitu atau invoice yang mana gitu. Ini bisa muncul semua untuk dari tanggal transaksinya kapan, kemudian nilainya tuh berapa, ini kita bisa lihat di sini. Misalnya tadi kita mau melakukan pembayaran yang terakhir kita buat ya, yang 31 Desember, kemudian ini langsung otomatis nilainya sesuai dengan invoice pembelian tadi. Kemudian ini kita bisa sesuaikan kalau misalnya Bapak Ibu mau membayar full, bisa langsung, atau misalnya Bapak Ibu mau membayar lebih dari satu invoice ya, kayak mau langsung bayar dua tagihan sekaligus, itu juga bisa. Jadi ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sih. Ini misalnya aku bayar untuk invoice terakhir aja. Oke, setelah itu ini tinggal kita save aja. Nah, jadi nanti kita bisa tinggal cek lagi untuk di outstanding-nya terkait vendor 2 itu harusnya sudah berkurang ya yang tadi transaksi terakhir. Nah, ini sudah nggak ada untuk 31 Desembernya. Jadi ini sangat membantu banget kalau Bapak Ibu mau maintain hutang piutang dari mau customer maupun supplier kita kayak gitu. Di sini juga nanti akan muncul untuk due date-nya, kemudian sudah terlambat berapa harinya itu akan muncul di sini juga. Seperti itu. Kemudian jadi sebenarnya untuk sistem pencatatannya dari purchase atau pembelian dengan penjualan itu hampir sama ya untuk pencatatannya. Hanya tinggal disesuaikan sama akun-akunnya aja. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk pencatatan atau penginputan transaksi itu nggak memerlukan yang harus paham banget accounting karena di sini tuh udah kayak otomatis kayak tinggal pilih-pilih aja seperti itu, tinggal disesuaikan aja. Kemudian setelah voucher purchase tersebut, kita mau cek stoknya ya. Kita mau lihat di stock summary. Ini untuk jenis item lainnya. Kemudian lanjut ke voucher transaksi ya. Atau kita mau lihat ke daybook. Di sini untuk daftar transaksi yang sudah kita buat nih di dalam 1 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember,
ini akan muncul semua transaksi-transaksi yang sudah kita input nih, dan kita juga bisa memudahkan lagi nih untuk filter transaksi apa sih yang kita mau buka atau yang mau kita cek gitu. Kayak misalnya mau lihat eh, voucher pembelian, transaksi pembeliannya aja. Ini di periode tersebut kita ada segini untuk transaksinya. Ada 12 transaksi pembelian ya dengan totalnya 16 juta. Ini kita bisa filter. Kemudian kita mau lihat lagi untuk salesnya mungkin. Ya, seperti ini. Sama juga. Nah, seperti itu. Jadi ini kita bisa tinggal disesuaikan ya untuk tampilan-tampilan maunya tuh diperlihatkannya seperti apa. Kayak ini mau lebih detailnya. Tadi kita cuma klik show profitnya misalnya ya. Dari transaksinya, gross-nya, cost, dan lain-lain. Dan persentasenya tuh akan muncul seperti ini. Oke, ini untuk daybook ya kita bisa filter, kemudian kita ke voucher sales mungkin ya, karena belum. Nah, di sales ini sama seperti kita membuat transaksi pembelian tadi, tinggal kita masukin aja nama customer-nya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan sales, kemudian kita masukkan juga untuk barangnya yang akan kita jual. Di sini kita bisa lihat juga ya, dari saat sebelum kita memilih barang apa yang mau kita jual, kita juga bisa lihat nih stoknya ada berapa aja, ada berapa yang nggak ada stoknya, kemudian ada yang ada stoknya, seperti itu. Misalnya di sini kita mau jual yang cool dulu deh. Dengan kuantitinya berapa dan juga oke. Nih. Nah, seperti ini misalnya. Terus kita tinggal masukin juga pajaknya sama seperti tadi. Jadi ini semuanya cuma perlu di setup di awal aja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya semuanya sudah diinput di awal atau sudah diimport di awal untuk master-masternya, jadi ya Bapak Ibu hanya tinggal masukin aja namanya. Jadi nggak perlu buat-buat lagi. Ini juga langsung otomatis masuk untuk pajaknya, dan setelah itu tinggal kita save. Oke. Nah, ini juga akan langsung muncul ke laporan outstanding kita. Bisa ke menu GoTo di sini. Per ledger bisa. Kemudian kita pilih customer 2 yang tadi. Nah, di sini udah muncul transaksi yang baru kita buat. Nah, kemudian kita mau melakukan pembayaran juga nih. Gitu. Kita bisa langsung ke sini untuk create voucher ya. Menu GoTo pokoknya. Kalau pokoknya di menu GoTo ini kita bisa bikin semuanya bisa di menu GoTo tersebut. Ini kita pilih yang create voucher. Oke. Di sini kita mau melakukan penerimaan ya, penerimaan atas penjualan tadi ke customer 2. Misalnya ini account-nya kita terimanya itu ke bank mana untuk penerimaannya tersebut, dan dari customer mana. Nah, sama nih, nanti akan saat kita pilih against ref tersebut, nanti akan muncul list-list pending yang
customer 2 itu belum melakukan pembayaran kayak gitu. Nah, di sini tinggal kita pilih kita terima pembayaran untuk invoice yang mana. Misalnya seperti ini ya. Atau kita nih kayak mau bayarnya tuh nggak full juga bisa ya. Misalnya 20 juta dulu. Nah, seperti ini. Terus nanti langsung nih current balance-nya AR kita dari customer 2 tuh sejumlah berapa. Kayak gitu. Nah, setelah ini tinggal kita save lagi. Nah, udah seperti itu aja. Jadi siklusnya tinggal kayak tadi mulai dari purchase, kemudian kita mau melakukan payment, kemudian sales juga, terus kita mau mencatat penerimaan, itu hanya seperti itu aja sih untuk pencatatannya. Jadi sangat mudah ya sebenarnya. Jadi sangat simpel. Dan nggak hanya itu nih, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin lebih kompleks lagi untuk kebutuhannya, mau lebih detail terkait misalnya mau mencatat dari proses purchase ordernya gitu atau PO-nya, kemudian ke receipt note, baru ke purchase atau ke invoice purchase, itu juga bisa gitu. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya untuk di mana sih Bapak Ibu kalau mau melakukan pencatatan PO-nya. Nah, jadi di menu purchase ini nanti akan ada nih pilihan-pilihan, misalnya mau dari PO. Kayak gitu. Terus lanjut ke receipt note ketika kita terima barang. Nah, dan ini juga bakal mencatat terkait barang-barang, misalnya ada penerimaan barang yang belum sesuai dengan PO-nya gitu. Itu juga bisa kita tracking di tally tersebut. Kayak gitu. Begitupun dengan sales atau jurnal penjualannya, kita bisa mulai dari sales order, kemudian delivery note, kemudian sampai ke sales invoice-nya. Kayak gitu. Jadi itu bisa disesuaikan aja sih. Kenapa kita berbeda-beda ya untuk pencatatannya? Karena untuk mempermudah ketika kita mau melakukan pemeriksaan atau pengecekan data sih lebih ke tepatnya. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu cuma mau nge-track transaksi-transaksi misalnya dari PO-nya aja nih, PO-nya sudah ada berapa dan yang udah invoice tuh berapa, itu bisa kita lihat sih detail tersebut. Kemudian setelah transaksi ya, ini sudah kita buat contohnya. Setelah itu bisa kita lihat ke selanjutnya untuk ke reportnya ya, lanjut. Karena setelah kita melakukan pencatatan transaksi tadi, itu udah otomatis langsung mengupdate laporan-laporan yang sudah tersedia di Teli seperti itu. Jadi kita bisa lihat nih untuk report balance sheet-nya ya misalnya. Nah, seperti ini untuk laporan balance sheet-nya. Jadi ini kita bisa setup juga di configure untuk tahu lebih detailnya misalnya. Kita mau tampilannya detail aja. Configure, terus kita masukin detailnya. Kemudian ini mau masukin persentasenya berapa, atau kalau misalnya kita multi currency ya, itu mau tampilan laporannya tuh mau pakai mata uang apa juga bisa. Ini kalau misalnya kita sudah masukkan seperti ini untuk neracanya ya, tampilan lebih detailnya. Kemudian ini kita bisa save view juga, kayak misalnya settingan yang sudah kita buat, yang kita sudah sesuaikan dengan selera masing-masing user ya, nanti ini kita bisa save laporan itu, jadi udah otomatis seperti itu, jadi nggak perlu setup terus setiap mau buka laporan keuangannya atau laporan neracanya seperti itu. Jadi ini kita bisa klik save view aja. Nah, balance sheet ini BS Eka gitu. Oke, ini udah di save. Jadi nanti kalau misalnya mau
dengan mudah. Kita tinggal lihat juga di sini untuk save view-nya tuh ada apa aja yang sudah kita save ya. Nanti tinggal kita klik dari sini aja juga bisa, dari menu Go To-nya. Nah, ada lagi juga yang bagusnya lagi, kita detail ini bisa drill down transaksi dari berbagai jenis laporan yang kita buka. Kayak misalnya di sini kita ada asset, liabilities, kemudian misalnya kita mau lihat detail dari bank account-nya gitu. Bank account ini totalnya segini, dan juga kita mau drill down nih. Ini tuh dari mana aja sih detail 3M ini. Kita bisa enter aja. Nah, langsung dia akan menuju ke detailnya. Jadi ternyata sumber dari 3M tadi ini detailnya itu dari Bank ABC segini, yang dari DEF segini, kemudian dari GHI segini gitu kan. Kemudian kita mau lihat detailnya lagi nih. Kita bisa tinggal enter lagi. Nah, ke sini jadi kita bisa lihat per kita akan ada grafiknya ya, dari periode tertentu ternyata transaksinya ini ada di bulan April dan juga Mei gitu. Kemudian kita bisa drill down untuk terakhir kalinya nih. Kita bisa lihat nih, misalnya kita mau lihat transaksi dari Bank GHI ini yang bulan Mei. Nah, kita enter, dia akan menuju ke detailnya lagi, yaitu sampai ke transaksinya, sumber transaksinya itu dari mana. Jadi kita bisa drill down sampai dari neraca tadi atau dari balance sheet tadi sampai ke transaksinya. Kayak gitu. Dan itu berlaku untuk semua report detaili. Jadi sangat memudahkan banget kalau misalnya Bapak Ibu lagi ada pemeriksaan audit atau kebutuhan pajak gitu ya, kayak misalnya ngelihat dari laporan-laporan ini tuh hasilnya tuh dari mana gitu kan, dari laporan neraca ini detailnya tuh apa aja gitu. Ini bisa kita drill down sampai ke transaksi kayak gitu. Oke, kemudian setelah neraca ya, ini contoh untuk laporan neracanya sendiri. Kita juga bisa ke profit and loss-nya. Langsung dari sini juga bisa. Nah, seperti ini. Untuk tampilan P&L-nya, kita bisa pilih detailnya lagi. Oke, jadi ini kita bisa lihat dari penjualan, kemudian COGS-nya berapa, kemudian expense-nya yang kita keluarkan berapa, kemudian langsung otomatis akan menghitung kita total profit kita tuh berapa untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Dan ini juga sama ya, kayak misalnya Bapak Ibu mau ngedrill down kayak tadi juga bisa. Seperti ini, kemudian tinggal dipilih langsung ke transaksi. Kayak gitu. Oke, terus di sini juga kita bisa selain neraca dan P&L, kita juga tadi ya stock summary. Ini dari kita bisa lihat detailnya juga atau settingan-settingan terkait inventory. Kemudian juga kita di sini bisa bikin namanya group company juga nih Bapak Ibu. Jadi ini fungsinya apa? Ini kita bisa select lagi. Di group company ini kita untuk memudahkan kalau misalnya kita mau konsolidasi perusahaan ya, dari induk perusahaan ke anak perusahaan, misalnya yang mau membandingkan laporan-laporan dari misalnya dari periode tahun 2023 nih, dari grup ini kita bisa lihat. Nah, di contohnya di sini saya buat untuk grup company ada yang data demo untuk namanya contohnya, kemudian ada yang tele demo. Jadi ada 2 data nih sebenarnya di dalam grup company.
Nah, kalau misalnya kita mau lihat laporannya sendiri, kalau misalnya di sini kita mau lihat PNL-nya ya, misalnya. Ini untuk keseluruhan grup company-nya di dalam company tersebut, totalnya berapa. Kemudian setelah itu kita mau lihat dari anak-anak di grup detail-detail dari grup company tersebut tadi. Yang ada 2 tadi kita juga bisa lihat perbandingannya ya. Nah, seperti ini kita masukkan periodenya. Kita mau cek dari periode kapan sampai kapan. Nah, ini untuk data demonya. Dari misalnya dari PT Demo, kemudian kita tambahin kolom lagi ke yang teledemo, data perusahaan teledemo nih. Dengan periode yang sama, kita mau bandingkan. Jadi ternyata kita bisa lihat nih dari sales account, dari sales penjualan di PT Demo sendiri segini, kemudian cost-nya berapa segini, tapi untuk di yang teledemo sendiri ternyata nilainya segini. Jadi kayak mempermudahkan Bapak Ibu yang punya beberapa perusahaan ya untuk melakukan perbandingan mulai dari penjualan maupun biaya-biaya yang dikeluarkan seperti itu. Dan ini juga bisa ditambah lagi ya untuk kolomnya, kalau misalnya lebih dari 2 pun bisa gitu. Asal dia sudah kita masukkan ke grup company tersebut kayak gitu. Dan semua laporan juga bisa kita tampilkan perbandingannya seperti ini. Jadi seperti itu mungkin untuk laporan konsolidasinya untuk grup company ya. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait tadi yang saya sudah jelaskan, jadi boleh silakan ditulis aja di kolom Q&A-nya langsung. Kemudian habis itu kita lanjut ke di sini juga kita ada dashboard ya. Jadi ada dashboard sebentar kita perlihatkan. Nah, ini tadi kita di menu kita mau lihat dashboard di teledemonya aja. Nah, kita bisa lihat nih grafiknya dari perusahaan Bapak Ibu tuh salesnya tuh kira-kira mengalami kenaikan atau penurunan atau gimana, ini kita bisa lihat. Terus kita juga bisa ngecek nih mana sih item-item atau barang-barang kita yang paling laku nih, yang paling banyak terjual gitu kan. Kemudian itu nanti fungsinya apa sih, kita mau lihat laporan tersebut, karena nanti pasti kalau misalnya Bapak Ibu butuh untuk laporan stok, itu nanti akan mempengaruhi juga Bapak Ibu ketika mau melakukan pemesanan kembali atau reorder gitu kan, reorder barangnya gitu. Jadi itu sangat memudahkan bisnis Bapak Ibu juga. Kemudian gimana juga untuk kayak misalnya kita juga mau lihat laporan barang-barang yang mungkin kurang diminati nih sama customer kita, itu juga bisa. Karena kita mungkin kalau misalnya kita lihat nih, oh stoknya masih banyak nih ternyata, mungkin ini kurang banyak diminati, dan mungkin kita akan bisa membuat strategi lagi untuk bisnis kita, kayak misalnya kita mau adakan atau mau berikan diskon nih terkait barang-barang yang kita mungkin nggak terlalu laku gitu misalnya untuk customer Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu fungsinya misalnya ya untuk dibutuhkannya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat perbandingan-perbandingan dari perusahaan-perusahaan yang kita sudah buat gitu. Kayak di sini misalnya net profit comparison-nya dari masing-masing perusahaan ada berapa kayak gitu. Kemudian nilai banknya
dan lain-lain. Ini bisa kita lihat dan kita juga bisa sesuaikan nih untuk kolom-kolomnya. Ini karena nggak default ya. Sorry, ini default tapi bisa di-adjust, di setting sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sih. Maunya tuh menampilkan laporan apa aja yang dimunculkan di dashboard tersebut. Gitu. Jadi ini kayak lebih ke secara umum aja gitu. Paling banyak sih di dashboard itu yang dibutuhkan seperti ini, kayak sales trend-nya, kemudian perbandingan net profit-nya dan lain-lain seperti itu. Dan ini juga kita ada selain laporan yang tadi sudah saya perlihatkan ya Bapak Ibu, kita juga punya berbagai jenis laporan lainnya lagi. Lebih di sini kita ada display more report. Nah, di sini juga ada trial balance, kemudian cash flow, fund flow dan lain-lain. Kemudian juga di sini ada laporan inventory kita. Ini bisa tinggal kita buka, bisa yang sangat apa ya, membantulah pekerjaan atau membantu bisnis Bapak Ibu untuk lebih memudahkan proses bisnisnya seperti apa gitu. Jadi untuk tele sendiri kita bisa terotomatis ya melakukan kayak dari pembukuan sampai juga ke inventory atau persediaan kita itu langsung terotomatis terintegrasi lah ibaratnya seperti itu. Jadi nggak perlu kesulitan lagi ya kadang-kadang biasanya kalau perusahaan dagang itu agak sulit untuk handle inventory ya kebanyakan sih. Karena sangat banyak, mungkin handle banyak barang, banyak SKU, jenis-jenis barangnya, jadi bikin pusing kalau misalnya masih pakai di Excel. Jadi ini sangat mempermudah sih nantinya. Jadi nggak perlu bolak-balik bikin laporan-laporan yang berbeda gitu, karena di Teli sudah disediakan semua laporannya. Pokoknya laporan-laporan yang dibutuhkan di accounting maupun yang di inventory itu sudah disediakan. Jadi seperti itu. Intinya kalau di Teli ini kita bisa disesuaikan sesuai kebutuhan atau misalnya preference masing-masing ya. Jadi untuk settingan-settingan itu bisa disesuaikan sendiri gitu. Maunya tuh seperti apa tampilannya, kemudian apa aja yang mau digunakan dan yang nggak diperlukan gitu. Jadi makanya mungkin dari bisnis yang masih tergolong masih baru berkembang atau masih menengah gitu bisa pakai, berarti nanti mungkin fitur-fitur lainnya mungkin belum digunakan juga bisa, atau yang lebih kompleksnya lagi pun bisa gitu pakai Teli. Karena tinggal kita aktifin aja nih fitur-fitur yang kita udah sediakan kayak gitu. Oke, mungkin untuk reportnya sudah saya jelaskan semua. Oh, tadi lupa untuk show terkait tampilan ya, tampilan print out-nya. Kita coba yang sales di sini, pilih dulu salah satu. Nah, ini kita pilih salah satu invoice, kita bisa print. Terus current kita bisa preview juga di sini. Nah, ini untuk tampilan invoice yang standar ya. Jadi ini kita bisa sesuaikan lagi nih. Kita bisa configure. Ini karena dia pakainya simple format, jadi tampilannya seperti itu. Kemudian kita mau detail-detailnya apa aja yang mau dimasukin, kayak signature, kayak ini tinggal di enter aja sih untuk mengaktifkannya. Oke, kayak gini. Ini kita bisa lihat previewnya. Nah, ini untuk previewnya. Jadi nanti untuk di sini kan ada nama perusahaan ya untuk kebutuhan invoice. Ini bisa kita tambahkan logo perusahaan Bapak Ibu, ini bisa. Ini tinggal di settingnya aja. Kemudian ini untuk detail-detail. Nah,
Seperti ini sih. Ini untuk standarnya ya, tapi ini bisa di setup sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu sih. Ini ini hanya contoh aja. Kemudian pakai tadi saya udah coba ini juga ya mention kayak misalnya mau impor master kayak tadi cowoknya juga di sini di menu import. Kemudian kalau mau ekspor juga sama. Dan semua master maupun transaksi kita bisa ekspor dan impor dari Excel kayak gitu. Oke. Terus apalagi ya yang perlu di mention? Mungkin Bapak Ibu sudah menulis pertanyaan ya masing-masing ya Bapak Ibu. Oh iya, dan nggak lupa juga saya mau ingetin terkait nanti setelah kita selesai webinar, dimohon Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link feedback kita ya. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu tertarik mau melakukan demo, ya misalnya mau lebih spesifik terkait kebutuhan bisnis Bapak Ibu nih, kita mau langsung kayak face to face by online gitu mau kita demokan secara khusus itu bisa banget dan gratis ya nggak ada biaya itu bisa banget tinggal masukin aja ke link feedback kita gitu kira-kira feedbacknya tuh seperti apa setelah melihat webinar kita kali ini seperti itu. Jadi seperti tadi yang sudah dimention juga karena kalau di Teli ini kita sudah mencakup semua industri ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya punya banyak perusahaan nih atau misalnya kalau lebih dari satu perusahaan bisa dihandle di Teli tersebut dan dari berbagai jenis industri pun sama kayak gitu. Dan kita juga bisa handle standar manufaktur ya, proses manufaktur kayak dari produksi, proses produksi juga kita bisa gitu. Cuma kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih detailnya terkait bisnis manufaktur atau perusahaan manufaktur, bisa hubungi kita aja, hubungi kami untuk melakukan demo nantinya kayak gitu. Mungkin dari saya untuk demonya ini tadi sudah saya rangkum ya, biar lebih mungkin nggak memakan waktu juga, biar nggak terlalu banyak juga yang dijelaskan, karena ini sebenarnya sudah mencakup semua sih seharusnya ya, karena mulai dari pembuatan master, kemudian pembuatan transaksi maupun report-report yang dibutuhkan itu udah saya jelaskan. Jadi semoga Bapak Ibu berkenan untuk melakukan atau memberikan feedback atas webinar kita hari ini kayak gitu. Mungkin dari saya sekian demonya, kemudian saya kembalikan lagi ke Bapak Yonatan, silakan. Ya, baik Ibu Eka selaku tim telekonsultan kami. Terima kasih untuk pemaparan demonya ya. Gimana Bapak Ibu? Merasa sangat terbantu ya dengan software kami Teli Prime ini. Selanjutnya kami mau thank you. Mau kami share screen, izinkan untuk kembali. Ya, kembali kami mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengisi feedback form gitu ya. Untuk nextnya kita bisa keep in touch untuk kepada Bapak Ibu dan kembali ada merchandise menarik untuk Bapak Ibu yang telah mengisi feedback form ini. Di kolom chat juga sudah kami tuliskan untuk websitenya gitu ya. URL-nya bisa langsung di copy paste atau langsung klik di situ ya. Ya, mungkin aku selanjutnya adalah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di kolom chat dan kolom Q&A.
Gitu ya. Nanti aku dan Ibu Eka akan bantu jawab. Untuk yang pertama, ya boleh dibantu. Oke, Oke, pertanyaan pertanyaan pertama pertama pada pada slide slide. presentasi Bapak Yonatan ada menjelaskan terkait efisiensi, minim kesalahan, dan data real time. Mohon dapat dijelaskan secara detail ketiga keunggulan tersebut. Contoh konkret apa perusahaan yang Anda berikan kepada kami apabila kami tertarik untuk dapat menggunakan program aplikasi Anda. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yosafat Raymond ya telah memberikan pertanyaan. Saya akan bantu jawab terkait dengan efisiensi, minim kesalahan dan data secara real time ini. Jadi gini, karena kami semua itu terintegrasi semua ya Pak ya terkait dengan modul-modulnya untuk inventory, kemudian untuk apa accountingnya, buat purchase-nya, sales-nya. Gampangnya gini Pak. Jadi kita memudahkan kinerja perusahaan Bapak. Saya ambil contoh adanya penjualan gitu ya. Kan Bapak tadi saya lihat dari PT Indomaret. Jika ada penjualan, berarti secara otomatis di laporan keuangan Bapak itu, di laporan inventorinya akan mengurangi dan akan secara langsung otomatis meningkatkan pendapatan. Jadi gitu. Jadi nggak bikin secara satu-satu untuk laporannya. Itu yang bisa saya bantu jawab, bantu jelaskan. Nah, kemudian dengan minim kesalahan dan data real time ini, Pak, terkait dengan minim kesalahan di slide ke-4 atau ke-5 itu kurang lebih saya juga sudah menjelaskan minim kesalahan ini adalah setiap perusahaan pasti memiliki divisi masing-masing terkait dengan purchasing, sales dan lain sebagainya. Nah, ini dengan Teli ini sudah terintegrasi dengan satu atau dua orang saja. Nah, ini kita tentunya meningkatkan keakuratan data Bapak. Jadi salah satu contohnya kan tadi sudah terintegrasi semua nih. Nah, itu meningkatkan akurasi dan keakuratan datanya dari license Teli ini gitu ya. Lanjut ke data real time. Maksudnya data real time adalah mungkin ini yang Bapak maksud adalah terkait dengan cloud server di poin keempat dan poin kelima yang saya bantu jelaskan. Jadi terkait dengan Teli on Cloud data real time itu Bapak bisa mengakses laporan Teli ini kapan aja Pak, anytime anywhere 24/7 ibaratnya. Jadi one day Bapak misalnya sedang di kereta atau sedang di airport gitu ya, dan mau berpergian ke luar negeri, Bapak tetap bisa melihat laporan keuangan perusahaan gitu. Nah, ini maksudnya adalah data real time. Jadi Bapak tetap bisa memonitoring mungkin staffnya untuk melihat laporan keuangannya atau Bapak juga mau melakukan entry data juga itu bisa, Pak. Gitu, maksudnya memberikan kemudahannya. Untuk nomor dua, apa dampak yang terjadi apabila ternyata ada data penyalahgunaan data yang dimana hacker bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut? Apakah ada program penanganan khusus seperti antivirus atau program sejenisnya sehingga meminimalisir hacker untuk masuk dan membobol data yang telah disimpan? Oke, baik, buat aplikasi. Oke, terkait dengan aku izin menjelaskan Pak ya, terkait dengan bahasa pemrograman Teli ini dia closed source sifatnya, tidak open source. Dan ini pertama adalah memberikan rasa aman. Yang pertama, kita bahasanya adalah TDL, Tele Development Language. Nah, terkait dengan virus, hacker dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya adalah Teli ini Pak diinstal ke dalam laptop Bapak. Seperti itu, anggaplah diinstal sebuah aplikasi lah ya, Teli itu di laptop. Nah, terkait dengan antivirus, nah itu kembali lagi aja Pak. Seperti senormalnya atau ya senormalnya aja. Jadi apapun antivirus yang Bapak tetap pakai itu kembali lagi di laptopnya Pak. Karena kan kita cuma install aplikasi Teli gitu. Jadi tetap itu bisa berjalan Teli itu dengan antivirus yang misalnya Bapak pakai itu Smadaf atau apapun itu gitu ya. Saya harap itu bisa menjawab. Lanjut di poin ketiga ya ini dari Bapak Safat juga ada berapa tipe license pada Teli tersebut? Oke, aku bantu jawab. Tadi juga sebenarnya ada pertanyaan lagi dari beberapa orang ya dari tim kami juga memberitahu. eh ini mungkin aku bisa menjelaskan kan pertanyaan sama untuk tipe license-nya. Tipe license Teli ini ada dua yang pertama yaitu single user dan multi users gitu ya. Nah, untuk yang single user sesuai dengan namanya itu ada hanya bisa digunakan untuk satu user saja. Nah, kalau yang untuk multi users yang premise
itu bisa up to unlimited user dan unlimited company. Tadi juga udah sempat di mention sama Ibu Eka. Nah, dari single user dan multi usernya itu juga Pak, untuk tipe langganannya juga kita ada dibagi menjadi dua, yaitu ada perpetual atau lifetime dan annual subscription atau biasanya per tahun. Nah, jadi kembali lagi kita bisa mengikuti kebutuhan dari pihak klien maunya yang mana dulu gitu ya, perpetual atau lifetime one time payment di awal. Nah, untuk yang sama-sama untuk secara fitur modul semua dapat, cuma yang pasti di harganya juga berbeda antara single user dan multi users. Mungkin itu yang bisa saya bantu jawabkan terkait dengan aku sempat ingin menjawab yang terkait dengan cloud tadi di poin nomor 1 data real time. Cloud ini juga Bapak tidak perlu worries, tidak perlu takut juga karena cloud kita ini salah satunya kita juga nyimpen servernya di Microsoft Azure. Kita partner dari Microsoft, salah satu penyimpanan teraman di dunia ya gitu ya. Nah, jadi kita bisa memberikan kepastian atau kepercayaan Bapak untuk memberikan di cloud tersebut. Tapi kalau cloud tersebut tentunya ada additional cost dihitungnya yang dengan per user dan per year tentunya. Mungkin aku bisa lanjut ke pertanyaan keempat, boleh tolong dibantu? Ya, sebelumnya sudah dijelaskan jika tele bisa digunakan oleh berbagai bidang usaha. Untuk itu, apakah untuk itu saya perlu menggunakan modul berbeda atau bagaimana? Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa dengan license yang sama ya Bu ya. Jadi misalnya satu induk perusahaan ingin mengcover beberapa anak perusahaan dengan core bisnis yang berbeda itu bisa ya dengan modul. Jadi modulnya juga sama inventory karena kita yang salah satu keunggulan kita itu adalah satu license satu harga itu untuk semua mengcover semua modul. Saya harap itu bisa membantu saja sempat mention terkait dengan perusahaan manufaktur mungkin bisa dijelaskan. Thank you. Oke, jadi mungkin saya bantu terkait pertanyaan dari Bu Zenia ya. Terkait untuk manufaktur kita juga banyak perusahaan atau customer yang saat ini tuh industrinya tuh di manufaktur ya, misalnya dari mining, misalnya dari kita kontraktor atau yang tipenya lebih ke budgeting atau per project itu juga kita bisa handle. Kayak misalnya kalau untuk di manufaktur sendiri, kita bisa set up BOM, multiple BOM ya. Jadi ketika kita buat untuk itemnya, kita bisa masukkan mau aktifin terkait fitur BOM-nya. Kemudian untuk tipe-tipe BOM-nya sendiri, nanti kita bisa memasukkan berbagai jenis BOM yang mau dibuat gitu. Jadi nggak hanya satu BOM karena pasti untuk realitanya ya kadang-kadang kebutuhan itu berbeda-beda nih untuk untuk pembuatan misalnya untuk pembuatan satu barang itu butuh item komponennya tuh apa aja. Terus kemudian nanti di next pembuatan selanjutnya tuh ternyata nggak sama gitu. Itu juga bisa. Kita ada multiple BOM. Kemudian kita juga ada transaksi untuk penginputan proses produksinya. Kayak misalnya dari raw material ini Bapak Ibu sudah punya nih untuk barangnya, kemudian kita mau proses atau kita mau catat untuk proses produksinya gitu. Jadi kita nanti pencatatannya itu di voucher atau transaksi jurnal manufaktur. Jadi itu kita ada juga di Teli. Jadi mungkin saya mau izin share screen juga mungkin ya untuk menampilkan tampilannya seperti apa untuk jurnal manufakturnya. Nah, sebentar. Oke. Oke, nanti di sini kita di menu voucher tersebut kita ada yang namanya di sini jurnal dan di sini ada pilihannya. Ada di sini ada stok jurnal,
physical stock, dan jurnal biasa. Terus kita bisa pilih yang namanya stock journal. Ini kita bisa gunakan ketika kita misalnya ini prosesnya tuh hanya dari barang raw material atau barang mentah yang kita konsumsi itu apa aja, kemudian kita pindahkan nih barang-barang tersebut atau kita buat item-item atau raw material tersebut menjadi barang jadinya tuh apa gitu untuk hasil akhirnya. Jadi itu kita akan mengurangi raw material kita sejumlah dengan BOM yang kita udah set up misalnya, atau enggak kita buat masukin manual pun di sini juga bisa. Kayak ini di sini kita bisa masukin itemnya apa ya. Kemudian nanti ini untuk raw materialnya, terus kemudian untuk selanjutnya kita bisa masukin nama item untuk productionnya atau barang jadinya itu berapa. Ini juga bisa. Atau ini kita bisa, kalau untuk manufaktur jurnal juga kita di sini ada. Nah, seperti ini untuk tampilannya nih, Bu. Jadi di sini kita bisa masukkan nama produknya, produk jadinya gitu ya, misalnya. Kemudian kita juga bisa masukin BOM, nama BOM yang sudah kita input sebelumnya. Kemudian untuk lokasi tujuannya kita mau simpan di mana, kemudian kuantitinya nih ada berapa. Jadi kalau misalnya kita sudah set up BOM sebelumnya, nanti akan muncul nih otomatis di komponen-komponen atau komponen maupun consumption di sini akan otomatis beralih atau otomatis membuat detail-detail sesuai dengan BOM yang sudah kita set up nih. Kayak komponennya tuh apa aja sih yang kita butuhkan untuk membuat barang jadi tersebut kayak gitu. Jadi nanti kita bisa masukin, kemudian kalau ada barang co-product atau scrap-nya juga bisa kita masukkan di sini. Dan juga kalau misalnya ada komponen-komponen cost lainnya ya kayak misalnya mesin atau bahan bakar kayak gitu-gitu, itu juga kita bisa masukkan ke additional cost di cost komponen di sini. Jadi nanti akan membantu banget untuk kita melihat berapa sih biaya atau cost yang kita keluarkan untuk membuat barang tersebut kayak gitu. Jadi ini akan memudahkan banget. Jadi kita bisa tahu modalnya itu seperti apa. Modalnya itu ada berapa gitu. Kemudian untuk membantu kita memberikan harga jual kayak gitu sih sebenarnya. Kemudian ini saya, jadi itu sih untuk jawaban Bu Zenia ya. Semoga mungkin bisa dipahami. Kemudian kalau misalnya mau lebih jelasnya atau lebih detailnya ya, kalau kita mau berikan demo itu juga bisa sih. Tinggal kontak aja ke Bapak Yonatan tadi ya. Jadi untuk demonya sendiri kita gratis, jadi Bapak Ibu jadi nggak usah khawatir. Kemudian mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini kita lihat. Oke, terus yang keenam nih ada pertanyaan dari Ibu Hani Umaya. Apa sih keunggulan utama dari software ini dibandingkan dengan software lainnya ya? Oke. Jadi untuk software kita yang kita tahu nih kebanyakan, karena mungkin saya juga pernah coba untuk software lainnya ya. Jadi mungkin saya nggak perlu sebutin untuk software itu apa. Jadi yang pertama itu biasanya kita kalau beli software itu hanya dapat satu database aja. Atau kalau misalnya Bapak Ibu biasanya tuh standar modulnya sendiri tuh ada accounting-nya aja atau accounting sama inventory-nya aja nih misalnya. Terus kemudian Bapak Ibu tuh proses bisnisnya tuh nggak hanya di situ. Terus ada kebutuhan untuk produksinya juga. Jadi biasanya kalau di software lain tuh Bapak Ibu harus nambah lagi nih modulnya. Nambah modul tambahan kalau misalnya mau melakukan pencatatan produksinya sendiri kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian
Kemudian untuk terkait modul, kita karena kita udah all in modul di satu license ya, itu kayak lebih mempermudah sih. Kayak misalnya Bapak Ibu mungkin mulainya pakai telinya itu dari awal banget nih, baru merintis atau baru buka perusahaan, itu cocok banget. Kemudian sampai nanti pun berkembang ya, pastinya akan masih tetap bisa nih pakai tele, bisa di cover kayak gitu. Kemudian yang kedua itu kita bisa handle berbagai, misalnya lebih dari satu company aja kayak gitu. Kayak misalnya kalau Bapak Ibu sebagai handle-nya tuh by project atau sebagai konsultan ya, kayak misalnya kan sebelumnya saya di konsultan, jadi handle berbagai jenis perusahaan ya. Jadi di satu license itu saya pegang misalnya ada 5 klien gitu. Jadi di satu license tuh saya bisa eh, apa namanya, lihat data-data dari 5 data yang berbeda gitu di satu software. Dan itu juga industrinya berbeda-beda. Ada yang maintain persediaan juga, ada yang cuma kayak jasanya aja, itu macam-macam gitu. Jadi sangat mempermudah juga Bapak Ibu untuk pakai tele gitu. Jadi nggak hanya satu license untuk satu perusahaan gitu. Tapi kalau di tele itu bisa satu license bisa lebih dari satu perusahaan ya. Dan itu unlimited sih. Jadi itu tergantung dengan kapasitas PC Bapak Ibu aja sih. Selagi masih RAM-nya atau kapasitinya masih besar, itu bakal unlimited gitu datanya. Seperti itu. Kemudian lanjut apa lagi ya? Baik. Ya, Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Eka untuk menjawabnya. Aku lanjut mungkin yang di nomor 7. Apakah tele ini seperti Zahir? So basically ini adalah memang sama-sama kurang lebih software accounting juga. Namun jika benar-benar Ibu mau, Bapak, sorry, Bapak Rafli ingin melihat secara detail terkait dengan pembanding software tersebut dengan Zahir, ya seperti yang udah di-mention oleh Eka sebelumnya, kita langsung ini aja Pak untuk demo secara detail gitu ya, terkait dengan demo tersebut Bapak Rafli, dan tentu para peserta lain juga boleh langsung isi form feedback tersebut. QR-nya ada di pojok kanan sebelah atas seperti itu ya. Jadi nanti di situ akan ada pilihan untuk tertarik mengetahui lebih lanjut terkait dengan tele, ingin mendemo. Nah, setelah itu nanti datanya setelah kami terima, nanti saya sendiri langsung menghubungi ya Bapak Rafli setelah data ini tersebut saya terima untuk mengadakan demo. Jadi demonya itu adalah kita kurang lebih langsung mengkerucut kali ya gitu ya ke industri atau perusahaan Bapak bergeraknya bidang apa gitu ya. Jadi data-data demonya kita setelah kami menyiapkan, jadi nanti langsung spesifik Bapak lihatnya kurang lebihnya seperti itu. Data-data eh, tanda kutip replika lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Itu yang bisa saya bantu jawab. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Ini kurang lebih sudah 1,5 jam kita ada dalam webinar satu software ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan Bapak Ibu untuk kami dari PT Business Intelligence Technology mempresentasikan atau mengenalkan software accounting Teleprime gitu ya. Mungkin boleh di next. Ya, lagi. Gitu. Nomornya. Oke, di layar Bapak Ibu dapat terlihat ya nama dan nomor handphone saya, dan ada email saya juga. Di situ Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya lebih lanjut di WhatsApp atau di email untuk mengenal lebih lanjut terkait dengan Teli. Perlu di-mention, perlu digarisbawahi bahwa demo ini kami berikan secara free ya Bapak Ibu ya, jadi nggak perlu khawatir. Dan terkait dengan pengumumannya, mungkin kami akan bekerja sama dengan tim kami berkoordinasi
kurang lebih 2-3 hari setelah webinar ini selesai, dan pengumumannya akan kami umumkan itu di Instagram kami di @bisintek. Seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Besar harapan kami untuk di tahun baru ini Bapak Ibu dapat menggunakan sebuah sistem baru atau terobosan yang baru. Kami percaya bisnis dari perusahaan Bapak Ibu bisa dapat menjadi lebih optimal dan menjadi lebih baik tentunya di tahun baru ini, di tahun 2024 ini. Dan saya Yonatan Reinhardt selaku Business Development Eksekutif dari PT Business Intelligence Technology, Master Tele Partner dari 2009 di Sudirman. Pamit undur diri, dan rekan saya Ibu Eka Monalisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Kami izin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, dan tentunya kami berdua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan kami berdua dan mewakili tim BIT yang ada pamit undur diri, dan see you the next event and Happy New Year. Thank you Bapak Ibu.